Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semua di Wellington ya, untuk kepercayaan Tuhan berikan kepada saya melalui teman-teman semua tim di sini. Luar biasa. Ini spesial hari ini ya, karena ini setelah lockdown baru kita bisa keluar kota pelayanan. Hari ini ke Wellington ya, tepuk tangan boleh. Dan saya bawa teman-teman banyak ini yang ikut banyak. Boleh angkat tangan ya dari Paulus Senang? Ada yang coba-coba angkat tangan ya. Oh, banyak banget. Iya. Saya bersyukur banget ya. Kita di Palmas North memang masih kelompok yang kecil, tapi mungkin karena kecil ini ya gampang dibawa-bawa ya. Iya. Dan saya bersyukur juga masa lockdown, masa yang nggak mudah buat kita, tapi kita belajar banyak bahwa dari masa lockdown ini kita nggak getting down, tapi getting up, amin? Amin, getting up. Jadi di masa lockdown saya belajar satu mainan baru, yaitu Zoom. Nah, jadi kita belajar Zoom, jadi ibadahnya kita melalui Zoom, tapi keterusan sampai sekarang kita juga masih tetap Zoom. Jadi hari ini kita online ya, ada yang online. Mungkin bisa kasih hai di situ, itu kameranya di situ. Itu yang ikut itu ada si Alpius, masih ingat Alpius? Hai itu Alpius dong. Iya. Terus ada Resi juga dari Indonesia. Ya saya. Iya. Jadi puji Tuhan kita bisa sama-sama kumpul di sini untuk ibadah sama-sama. Juga sekedar pengumuman ya, tadi sudah disampaikan kita bulan depan ada retreat bagi teman-teman yang bulan ini ya, cepat sekali ya. Bulan ini ya, akhir bulan ini ya, sudah Agustus ternyata ya. Kita ada retreat di sekitar Palmas North itu, jadi teman-teman yang mau ikut kita sangat welcome. Daftarnya ke teman kita Michelle, boleh angkat tangan Michelle? Iya, yang cakep itu ya, boleh kenalan setelah ini. Iya. Jadi kita very welcome. Tahun lalu kalau nggak salah kita juga pernah ikut retreatnya J Wellington ya. Tahun lalu atau 2 tahun lalu? Iya, pokoknya ya yang dulu ya. Iya, jadi seru sekali. Bersyukur ya sama Tuhan. Kita akan ada retreat, kita bisa enjoy sama-sama. Terima kasih. Juga saya setiap kali kesini ini ya. Ya memang tadinya selalu perkenalan saya dulu dari mana ya, tadi sudah disampaikan. Dan saya kalau kesini saya melihat sesuatu yang wah, ada kemajuan, selalu ada kemajuan itu ya. Wah, luar biasa, ada aja gitu ya. Kalau saya lihat ini yang kelihatan, belum yang nggak kelihatan ya. Pasti yang kelihatan ini ya, tim present worship-nya ini dari semua usia ya, dari ibu-ibu ada, youth ada, anak-anak juga ada, luar biasa ya. Ini buat kita yang di Palmi bisa jadi teladan ya. Jadi nanti yang pimpin pujian di Palmi, kalau Tante Monik mau pimpin pujian juga. Wah, luar biasa, Wellington menginspirasi luar biasa ya. Terima kasih ya. Ya, puji Tuhan ya. Oke, kita masuk firman Tuhan, kita sama-sama belajar firman Tuhan ya hari ini. Semangat semua, haleluya. Amin. Wellington itu semangatnya 45 loh ya. Amin. Tiap minggu itu 17-an terus loh di sini. Luar biasa. Semangat ya. Hari ini kita masih melanjutkan tema kita yaitu wisdom ya, wisdom speaks ya. Kita belajar tentang wisdom. Saya sebelum kesini saya belajar dari firman Tuhan yang sudah disampaikan minggu-minggu yang lalu. Wellington yang luar biasa, pengajarannya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk tim pastoralnya ya. Ya, kalian belajar banyak dan diberkati luar biasa ya. Wisdom speak. Jadi dalam kehidupan kita ini kita membutuhkan wisdom, dan ini sudah dijelaskan ya. Kita yang di Palmi juga belajar tentang wisdom ya. Dan di Wellington ini belajar bahasa Grekanya juga ya, Greka ya. Artinya apa? Sofia. Kalau di Palmi kita belajar bahasa Inggris saja dulu ya. Nanti kita ngomong Sofia, ada yang tanya nomornya berapa gitu. Ya, kita belajar bahasa Inggrisnya dulu aja ya. Jadi belajar bahasa Inggrisnya ini yang sudah selama ini kita belajar, yaitu bahasa Inggrisnya wisdom ialah wisdom ialah the ability to use your knowledge and experience to make good decisions and judgment ya. Ini wisdom dalam arti umum ya. Sama dengan yang sudah disampaikan selama ini ya di Wellington juga. Jadi sebenarnya kita perlu knowledge, perlu experience. Gunanya untuk apa? Untuk make judgment atau bikin pertimbangan untuk make decision ya. Jadi kita semua
setiap hari, setiap saat ya perlu make decision karena itu perlu wisdom. Amin. Ya. Nah, tadi saya sebelum kesini kita visit teman kita yang baru melahirkan ya. Wah, Wellington ini sekali lagi ya. Saya ngomong ada aja yang baru gitu ya. Ada baby baru lahirnya di sini ya. Luar biasa. Wellington tambah subur, tambah banyak. Tepuk tangan lagi dong untuk Wellington. Ngapain jangan lahirin baby aja ke sini. Waduh, Wellington. Airnya subur. Wah, subur. Amin, amin, amin ya. Luar biasa Wellington. Ya, habis itu teman kita lucu babynya. Terus kita kesini, buru-buru kesini, saya melewati tempat yang nostalgia. Selama ini kita setiap minggu nggak pingin melewatkan tempat itu. Yaitu selain gereja ya, selain gereja apa? Sunday market. Iya, apalagi dulu waktu zamannya students masa kita uang terbatas itu kita kayaknya nggak mau lewatkan ke Sunday market. Apa yang dicari? Yang pertama saya cari pisang. Ya. Habis itu ya sayur-sayur yang lain. Nah biasanya kalau saya pertama kali datang cari pisang, ada pisang bagus ya kita beli. Terus kita putar-putar di sana, loh ada yang lebih murah dari sini. Ya, student sekarang pikirannya kayak gitu kan. Habis itu minggu depannya nggak mau kalah saya puterin dulu 7 kali untuk survei mana pisang yang paling mantap, harganya paling murah, biar nggak nyesel ya. Nah, dari situ saya belajar something bahwa kayaknya saat itu saya sudah belajar menggunakan hikmat untuk mencari pisang. Ya, jadi artinya kayak gini, hikmat itu adalah use your knowledge, perlu pengetahuan dulu. Jadi sebenarnya hikmat ini ada dua tahap ya. Yang pertama perlu pengetahuan, perlu knowledge, perlu data, perlu informasi. Tapi dari informasi itu baru satu tahap. Setelah itu kita make judgment. Oh ini bagus enggak? Oh pisangnya bagus. Oh ini yang ini sudah bonyok ini ya. Kadang kita nunggu sampai jam 12 biar harganya lebih murah. Gitu ya. Tapi agak bonyok sedikit ya. Terus kita ambil decision, oh bonyok tapi murah. Atau ini itu mahal tapi bagus ya. Ya, terus ambil decision, oke beli ya kayak gitu ya. Itu untuk pisang ya. Nah, saudara-saudara saya percaya di sini saudara ambil decision nggak hanya untuk beli pisang. Di dalam kehidupan Anda, ya beli apa ya? Ini juga, ini sering ke Sunday market. Memang saya kalau ke Sunday market sering ketemu ya. Sama-sama survei ya. Kita dalam kehidupan kita banyak perlu ambil decision yang jauh lebih penting daripada beli pisang ya, karena itu perlu knowledge, perlu pengetahuan. Apalagi saudara-saudara kesini, saya percaya saudara-saudara semua ini pasti mikir dulu, bener nggak? Apa tinggal berangkat aja kan nggak mungkin. Pikir dulu. Simon minggu lalu ya ceritanya mau kesini survei dulu biaya hidupnya berapa. Setelah itu, setelah semua pengetahuan ini kita dapat, maka kita pertimbangkan dan ambil decision ya. Nah seringkali bagian yang pertama ini yang survei itu perlu ya. Di dalam menghadapi apapun, mau ambil studi, mau ambil apapun, ambil decision apapun, bagian yang pertama ini perlu. Dan bagian kedua yaitu make judgment dan make decision. Itu kita minta hikmat dari Tuhan, karena hikmat itu ada hikmat dari manusia, hikmat dari Tuhan ya. Kalian sudah belajar semua. Hikmat itu di dalam hati, nggak cuma di pikiran. Karena hikmat dari atas ya, murni apalagi ya, macam-macam di situ, tidak menghentikan diri sendiri. Dari situlah kita ambil sebuah decision berdasarkan data-data ini. Nah teman-teman, hari ini ayat yang akan kita bahas ya sama seperti yang minggu lalu. Saya terberkati dengan firman yang disampaikan minggu lalu, saya nonton ya, yaitu dari ini Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat. Ayo kita baca sama-sama ya. Minggu lalu sudah dijelaskan dengan sangat baik di tempat ini ya. Saya berharap yang teman-teman dan orang senas juga diberkati. Dikatakan di sini, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kita belajar di sini, saya highlight di sini persahabatan dengan dunia itu menjadi musuh Allah. Kalau saya rangkum di sini, kalau kita jadi sahabat dunia, kita jadi musuhnya Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita mau menjadi sahabat Allah, konsekuensinya mungkin kita dimusuhi dunia ini.
Nah, selanjutnya perhatikan posisi kita. Saudara mau gimana? Ini pilihan ada. Jadi saudara-saudara semua pakai hikmat untuk kita menentukan posisi kita, ya. Nah, teman-teman, kalau ngomong posisi, saya pada waktu masih SD ada ungkapan seperti ini. Kalian pernah tahu nggak ini? Atau saya aja yang tahu? Ketawa. Berarti tahu seumuran kali ya. Posisi menentukan prestasi. Sorry, mau tanya, yang pernah dengar siapa yang pernah dengar? Banyak. Iya pernah dengar ya. Oh iya, bagus. Oh, kelihatan umurnya semuanya. Ya, nah yang belum tahu ya, ini seringkali disebut pada waktu kita mau ujian ya. Mau ujian ya. Jadi saya nggak tahu tadinya itu apa, tapi teman-teman saya itu selalu bilang, posisi menentukan prestasi, karena itu mereka mencari posisi duduk yang paling baik, yang paling strategis, benar nggak? Paling baik, yang jauh dari guru, yang dimana guru nggak bisa lihat, ya. Nah di situ bisa menentukan prestasinya bagaimana ya. Nah, bisa nangkep kalian di sini. Saya nggak ngajarin loh ya. Habis ini kalian mencari posisi di sekolah masing-masing ya. Nah, pada waktu saya masih sekolah itu juga teman-teman itu ya, kalau saya masih SD banyak yang alim-alim. Waduh, kalau nyontek ya, itu aduh malu kayak gitu. Ada yang ketahuan satu nyontek malu. Tapi begitu SMP, SMA, yang nggak nyontek itu yang malu. Saya juga heran, bingung saya ini ya. Iya, karena semua nyontek. Nah, suatu saat itu kelas belah ulangan duluan. 2 jam berikutnya kelas kita. Nah, terus data-data informasi itu seperti tadi knowledge disalurkan ke tempat kita. Lalu ditulis di atas ini, papan tulis. Waduh. Nah, seperti itu. Apa yang akan kalian lakukan? Ayo. Catat aja ya kan, catat aja. Oh, terus langsung entah dicatat di mana, di kertas atau di tangan atau di kaki atau di jidat atau di mana ya. Pokoknya catat aja begitu ujian. Wah, apalagi posisinya di belakang-belakang yang nggak kelihatan guru itu. Nah, itu bisa dapat. Nah, saya aku pengen tahu kan ya apa yang saya lakukan. Ini cerita dulu background saya dulu sejak SD, puji Tuhan saya ini diberkati Tuhan. Juara 1 sejak kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu ya paling 3 besar. Dari situ orang tua saya itu ngomong, kamu itu diberkati Tuhan, kamu dapat kepinteran dari Tuhan. Ngomongnya bahasa zaman dulu kan, kepinteran dari Tuhan kayak gitu. Dulu belum ada apa-apa tentang hikmat wisdom ini, belum ada, tapi ya simple, punya kamu dapat kepinteran dari. Terus saya mulai mikir, oh berarti saya bisa ini karena saya dapat kepinteran dari Tuhan. Kalau nggak dapat ya sama aja sama yang lain. Jadi saya dapat kepinteran dari Tuhan, berarti saya perlu dapat sesuatu dari Tuhan. Nah, kalau mengenai masuk ujian terus yang lain-lainnya nyontek, saya kan mikir, apakah saya mau minta kepinteran dari Tuhan, atau saya nyontek, atau saya lakukan dua-duanya? Udah ada yang ketawa. Ya mungkin aja saya rohani kan, ya Tuhan, saya berdoa, berkati contekan ini Tuhan. Kalau ada guru melihat, butakan matanya. Waduh banget ya. Gak mungkin kan? Saya harus mengambil posisi. Dari situ saya belajar something. Posisi menentukan prestasi. Apakah posisi saya tetap minta hikmat sama Tuhan, atau saya mau nyontek? Gak bisa loh dua-duanya. Seperti saya bilang tadi, gak mempat, butakan matanya, ayo Tuhan butakan. Kalau buta gak melek-melek lagi, tambah jauh loh. Iya kan? Jadi akhirnya saya mengambil putusan, waduh Tuhan, ini kepintaran dari Tuhan, gak boleh nyontek. Ya udah, berdoa minta, aduh Tuhan, minta. Akhirnya saya nggak nyontek, ya, nggak nyontek. Yang lain semua nyontek, ya. Nah, kalau menurut saudara, setelah ujian dibagikan hasilnya, saya sama teman-teman yang lain, bagus mana ini? Bagus saya nyontek. Ya, bagus saya nyontek ya. Iya, mereka dapat 10. Paling jelek 9, saya paling dapat 7. Iya. Terus gimana? Tapi di akhir semuanya itu saya tetap 3 besar.
Nah terus saya berpikir, loh yang nyontek semua ini tadi, kemana semua ya? Maksudnya hasilnya itu loh, contekannya sudah nyontek, nggak juara kan rugi, ya kan? Nah dari situ saya belajar posisi kita menentukan prestasi. Akhirnya saya berprestasi. Mereka bilang posisi saya yang nyontek, pikirnya berprestasi, tapi enggak. Ya, Anda belajar something hari ini? Please belajar something. Kalau enggak, sayang sih. Ya, jadi teman-teman. Nah minggu lalu, nah ini kita belajar tentang persahabatan itu tadi. Karena saya mau minta hikmah dari Tuhan, saya mengambil posisi saya bersahabat sama Tuhan. Dan yang lain itu bersahabat dengan siapa tadi? Dunia, pinter, ya, teman-teman semua di sini pinter ya. Ya, persahabatan. Nah minggu lalu Simon sudah jelaskan secara bagus dari kisah siapa? Pinter ya. Menjawab kok Simon sendiri. Yang lain-lainnya ada nggak ini? Ketahuan teman. Abraham bagus sekali ya. Dia menjadi sahabat Allah ya, dikatakan dia sahabat Allah. Ada 4 poin yang disampaikan oleh Simon di sini. Yang pertama, give up your comfortable ya, benar ya. Jadi si Abraham ini menjadi sahabat Allah dan dia mau memulainya dengan meninggalkan comfortable-nya dia di tempat yang tadinya tinggal sama orang tua dan sebagainya, semua serba lengkap, dia give up untuk ikut Tuhan. Lalu setelah itu faith-nya dites ya, dia harus menyerahkan anaknya. Dan dari pihak Tuhan sendiri, maka Tuhan membuka rahasia apapun yang Tuhan dari Tuhan itu dibukakan kepada Abraham. Apapun yang kita pikir itu rahasia untuk orang-orang lain, itu sama Allah dibukakan kepada Abraham. Benar ya? Seperti itu. Dan yang terakhir, yang namanya persahabatan itu mau melakukan kehendak Tuhan. Jika kamu sahabatku, kamu akan melakukan segala perintahku. Dari sini saya belajar something. Belajar something apa? Saya belajar the power of friendship. Wah, biasanya kan power of love gitu ya. The power of friendship ya, friendship. Friendship sama sahabat, saudara jangan bingung ya. Kalau di Indonesia ya, di Indonesia semua itu dianggap teman ya, teman. Kalau friend itu friend itu teman. Kalau kita ngomong sini, this is my friend, this is my friend. Oh, you have lots of friend gitu ya. Tapi di sini ada yang mates ya, workmates apa. Itu bukan friend, itu cuma ya pokoknya ketemu kerja bareng. Tapi friends itu lebih dari itu. Nah, saya mau pakai istilah di sini sesuai Alkitab ya, persahabatan atau sahabat itu friendship di sini ya. There's a power of friendship. Ada kuasa dari ada power dari sebuah persahabatan. Kalau saya kasih ini terjemahkan ke bahasa Indonesia sehari, bahasa kita ya, yang give up ya comfortable itu sahabat itu mau bela-belain, benar nggak? Nah, ini give up ya comfortable. Kalau apa ya, enak-enakan di rumah, bisa tidur-tiduran, bisa. Tapi kalau sahabatnya lagi datang, dia mau bela-belain, spend waktu sama dia. Sama sahabat mau bela-belain, tapi sama teman biasa belum tentu mau bela-belain. Nah, kalau sudah mau bela-belain, ini mulai timbul trust. Sama sahabat kan, punya sahabat di sini kok melongo semua kekuatannya, ini nggak punya sahabat ini. Kalau ada sahabat mulai ada trust, mulai percaya sama dia. Kalau something ada sesuatu dia bisa cerita ya. Ini faith, trust. Nah itu secret reveal, saya bisa lihat bahwa sama sahabat jadi lebih terbuka. Kalau saya ngomong, pendetanya ngomong, belum tentu terbuka ya. Iya betul ya. Tapi kalau sahabat yang kayaknya gua Nasir yang itu, wah itu nggak khawatir kalau ngomong sama sahabat, ya kan? Aduh ketawa-ketawa. Kalau sama sahabat bisa kayak gitu. Nah sahabat juga akhirnya bisa masuk, ya mau dengerin. Kalau ngomong sama sahabat, ngobrol kayak gini, apa yang dia rasa nggak nyaman, dia rasa aku habis berantem sama orang tua aku, terus sahabat bisa kasih masukan, ya. This is the power of friendship. Artinya ada sebuah nilai yang lebih dari sekedar teman. Mulai dari kita bela-belain sampai dia terbuka, sampai dia bisa mau terima masukan kita. Ya, karena itu bagi teman-teman yang di Wellington ini bagus sekali, banyak eye care ya, macam-macam ya. Itu sebenarnya menjalin persahabatan juga, ya. Jadi
Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan yang mengatakan connect before correct. Ya, kita menjalin hubungan kalau sudah dekat. Biasanya kalau sudah dekat ini, walaupun dibilang lu tuh salah, lu begini. Kalau temennya sendiri nggak tersinggung. Tapi kalau orang lain ngomong apa dikit aja, dia kayaknya nyinggung saya. Padahal nggak bermaksud sama itu, terlalu GR ya. Tapi kalau sahabat bisa masuk, ya bisa masuk ya. Jadi ada power of friendship. Nah, dari power of friendship ini saya belajar something lagi ya, belajar something pada waktu itu ada I Care Family disampaikan Pastor Handoyo. Pastor Handoyo dia bilang kalau anak kecil seumur Jeremy lah, anak saya namanya Jeremy, umur 5 tahun ke bawah, itu yang didengar sama dia orang tuanya, dia maminya. Mami said gini. Oh daddy said begini. Oh sih, I'm listening ya kayak gitu. Kalau sudah mulai gede, gurunya ya. Masuk sekolah gurunya ini apa ya, teman-teman punya anak-anak di usia itu ya. Tapi kalau sudah gede lagi, teenager, youth, yang dengar siapa? Teman-temannya, ya benar ya, teman-temannya, sahabatnya. Makanya saya belajar juga dari orang-orang teman-teman yang sudah punya anak, sudah gede, mereka belajar untuk menjadi sahabat ya, instead of menjadi orang tuanya nggak boleh ini, nggak boleh itu, menjadi sahabat. Karena dari sahabat itu bisa masuk. Bisa dekat. Nah teman-teman, kita lanjutin di sini ya. Nah ini dari power of friendship ini sebenarnya sudah disampaikan ada di Alkitab sebenarnya di sini. Di Mazmur 1 ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan jejak. Kalau saya kembali lagi ke cerita tadi, bahwa orang yang sudah dewasa, punya anak, tadinya kecil, dengar sama dia, agak gede, dengar sama gurunya, lebih gede lagi, dengar sama temannya. Orang tua ini pasti mikirin, temannya anakku ini siapa ya? Anak yang baik atau anak yang gak baik? Benar nggak? Kenapa? There is a power of friendship. Kalau anaknya yang temannya anakku ini nggak baik, jadinya apa? Benar, itu tadi. Nah ini di sini jelas sekali, di sini dikatakan berbagai orang yang tidak berjalan. Ini contoh orang yang friendshipnya nggak baik. Dimulai dari apa? Saya mulai dari bawah. Kumpulannya, kumpulan pencemooh atau kumpulan orang-orang yang nggak baik. Jatuh-jatuhnya lanjut aja langsung ke yang kuning yang di atas. Dia mau dengar nasihatnya, nasihat orang yang nggak baik. Benar nggak? Ya, di sini. Nah, tapi sebaliknya di ayat berikutnya 2 dan 3 ini sisi yang lain. Tetapi kesukaannya yang Taurat Tuhan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia diumpamakan seperti pohon. Pohonnya di mana? Ditanam di tepi aliran air. Lanjut aja langsung apa yang buatnya berhasil. Ya, itu ditanam ya. Sudah tahu ditanam ya? Ditanam. Kalau mau subur, kalau mau tumbuh, ini harus seperti pohon ini yang ditanam di dekat sumber air, dia dapat terus air sehingga dia bisa terus bertumbuh. Artinya nancep. Sudah tahu nancep? Kumpulannya ditaruh di mana? Tanahnya subur enggak? Banyak airnya enggak? Anda nangkep sesuatu di sini? Atau bingung? Saya ulangi, yang satunya tadi kumpulannya yang nggak kenal Tuhan, nasihatnya apa yang dilakukan ya sesuai apa yang mereka yang nggak kenal Tuhan ini. Tapi yang satunya nancep di tempat yang berair, yang banyak airnya, yang diterima, anggaplah air ini firman Tuhan, maka yang dia terima firman Tuhan, nasihat dari teman-teman yang menguatkan, ya. Saya bersyukur di sini, sekali lagi saya bersyukur di sini banyak I Care ya. Jadi teman-teman di sini punya teman-teman support system yang baik, yang nggak membiarkan kalian sendiri. That's the power of friendship, yaitu kalau berteman kita bisa. Ya. Lalu saya lanjutkan di sini. Ya. Nah, di sini ada sebuah quote dari seorang motivator, seorang ya pemeran ya. Dia katakan, you are the average of the 5 people you spend
the most time with. Nah, sesuatu di sini bahwa tergantung kita kumpulnya sama siapa. Perhatikan posisi kita. Kalau kita kumpulnya sama orang-orang yang, atau saya balik kayak gini, kalau kita mau sukses, ya, sudah mau sukses dalam semua hal, dalam pelajaran, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Kalau kita mau sukses, kalian cari orang-orang yang sukses. Ya, karena apa? Kita hangout sama siapa, nanti itu jadinya juga kurang lebih seperti itu. Saya pernah pada waktu saya kuliahan, ya, saya cerita aja. Pada waktu saya kuliahan, saya ngalamin ini, ya. Saya masuk di sebuah university yang satu faculty isinya begitu masuk itu sekitar 200 orang, 200 lebih ya, 225 atau berapa kayak gitu. Tapi karena ini university faculty-nya ini lumayan cukup ketat, bikin orang nggak lulus, ya. Akhirnya saya juga takut juga, saya rajin ini belajar sungguh-sungguh. Nah, sistemnya di Indonesia itu kalau kita ambil mata kuliah atau course atau ya subjek, kalau semester ini bisa ambil banyak dan lulus, semester depannya bisa ambil banyak lagi, kalau lulus lagi bisa ambil banyak lagi, seperti itu. Tapi sebaliknya kalau ambil banyak nggak lulus, semester berikutnya ambil sedikit, tetap nggak lulus lagi, tetap tambah sedikit ya. Nah, dari sini kalian bisa perhatikan nggak bahwa tambah lama, tambah tahun, kita ini akhirnya kumpulnya sama orang-orang yang lulus juga. Yang nggak lulus ya, itu kumpul sama orang-orang yang nggak lulus. Ini sebenarnya kita nggak milih, tapi seleksinya seperti itu. Jadi terkondisikan saya, puji Tuhan, kumpul sama orang-orang yang cepat lulus juga. Nah, singkat cerita, akhirnya saya lulus. Kita termasuk dari sekitar 200 itu, akhirnya mungkin separuh lebih itu, sekitar separuh itu gagal di tengah jalan, ya, memang karena terlalu ketatnya. Dan kita termasuk yang lulus duluan. Yang lulus duluan itu ada 5 orang. Nah, saya bukan tengah-tengahnya, saya dari 5 orang ini yang paling bawah, ya, yang paling bawah. Jadi sebenarnya saya jadi nyadarin, kalau saya nggak bergaul sama orang-orang ini, mungkin saya juga nggak lulus. Mungkin apalagi kalau saya bergaul sama yang nggak lulus, tambah parah. Jadi saya karena bergaul sama, ya ini terkondisikan ya bergaul, kita jadi dapat value-nya, ada teman yang benar-benar rajin gitu. Setiap kali mau kuliah itu duduknya di depan, dia catat. Setelah kuliah langsung kejar gurunya. Nah, kita kan jadi mikir, kamu kejar gurunya, ntar kamu dapat ilmu sendiri. Wah, jadi kita ikut kemana dia, kita ikut terus ya. Karena kita nggak pengen kehilangan informasi, nggak pengen wah. Akhirnya ya puji Tuhan saya bisa lulus ya puji Tuhan. Karena kumpul sama orang-orang hebat. Ya. Nah, teman-teman di sini anak-anak muda semua ya, perhatikan kumpulan kita. Nggak hanya anak-anak muda tapi family juga, perhatikan kumpulan kita. Saya bersyukur kalau kumpulan kita adalah anak-anak Tuhan yang saling support. Amin. Saya di sini selama di New Zealand ya, ngalamin hal yang gak enak berapa kali. Saya tadi sudah cerita. Habis ini ke sana sini. Ini bukan karena saya ingin menjelajahi New Zealand enak ya. Kalau di Christchurch tinggalnya gimana ya rasanya? Bukan karena ditendangin sana sini, dipecat sana sini. Saya mengalami masa-masa yang tough. Tapi saya bersyukur saya dikelilingi orang-orang yang support saya. Amin. Ya, ya juga. Nah, teman-teman, saya lanjut aja. Karena itu, choose wisely your friends. Kumpulan Anda. Perhatikan posisi menentukan prestasi. Iya, posisi Anda di mana? Ya, choose wisely. Ya, karena itu kita live wisely ya, hidup secara bijaksana karena posisi kita menentukan prestasi kita. Nah, minggu lalu di Parmesenos kita belajar something dari kehidupan Daniel. Bagaimana kita hidup secara wise, yaitu ada 3 hal yang ingin saya bagikan secara cepat aja ya. 3 P. Mungkin teman-teman dari Parmesenos masih ingat nggak P yang pertama apa? Iya, nggak ada ingat ya, puji Tuhan. Haleluya, saudara. Iya. Ya, running dulu, nggak apa-apa, saya mau minum kopi dulu. Jadi, ya, untuk ini katanya mau
berhasil. Ya, kalau mau hidup berhasil saya kasih 3P tapi nggak ada yang mau pulang, waduh. 3P kita belajar dari kehidupan Daniel waktu itu. Pertama ialah purpose, purpose, hidup kita tahu purpose kita apa, sama seperti teman-teman di sini datang ke New Zealand ada purpose-nya enggak? Ya, kalau nggak ada purpose-nya, saya khawatir kita di sini terus nggak jelas mau ngapain, nggak jelas mau ngapain. Kalau sudah tahu purpose, apalagi kalau kita di sini sebagai students, students di sini banyak students, saya tahu banyak students, kita mesti tahu saya di sini sebagai students, berarti students tugasnya purpose-nya adalah untuk dan lulus, itu penting. Kalau belajar nggak lulus ya gimana, ya kan? Lulus, pulang bawa ijazah sama orang tua, itu untuk orang tua ya. Jangan bilang, oh papa, saya sudah belajar, gimana nak lulus belum, Yang penting lulus, belajar yang baik, Nah, kalau kita sudah tahu kita mau jadi, kita jadi students, kita mau lulus, maka prioritasnya itu, yang kedua ialah priority kita ialah tadi belajar. Jadi tujuannya jangan dibalik Tujuannya saya mau belajar, nggak lulus nggak apa-apa, yang penting belajar. Kembali, saya maunya lulus. Nah, dengan cara prioritinya belajar, belajar, student, jadi student, belajar, belajar. Jalan-jalan boleh? Boleh dong, masa nggak boleh, duitnya sendiri kok kan? Jalan-jalan boleh ke North Island, South Island, atas bawah boleh, terserah. Mau main game boleh? Boleh. Mau main apa lagi? Boleh, terserah Anda. Tapi yang penting apa? Priority, Priority kita sebagai kerja boleh nggak? Boleh. Anda kalau saya bilang nggak boleh, pasti Anda datang minta duitnya dong, kayak gitu kan? Boleh, terserah. Mau kerja boleh. Tapi ingat Anda adalah student, adalah untuk belajar. Terus saya itu belajar lagi. Udah lulus prioritinya belajar. Maka dikasih student visa. Ingat visa kalian student. Kalau jalan-jalan nanti ditukar sama visa turis. Iya, kalian ngomong, kan? Makanya ingat ini Jadi tahu purpose-nya apa, habis itu priority-nya apa. Nah, priority itu apa yang penting kita dahulukan, yang kurang penting di nomor 2, 3 kan. Dan yang nggak penting, apalagi yang membahayakan, nggak boleh masuk, nggak boleh masuk, Karena itu yang ketiga apa? Ayo ingat nggak? Saya sudah kasih clue. Yang ketiga, puji Tuhan, doa puasa habis ini Pak Min, Yang ketiga purity, Ini persiapannya luar biasa. Haleluya. Purity. Kenapa pure? Pure. Kenapa? Ya itu tadi. Kalau itu saya mau umpamakan seperti kalau kalian mau bikin jus alpukat. Jus alpukat enaknya dikasih apa? Coklat, gula, coklat, kan? Tapi jangan lupa alpukatnya. Bener nggak? Makanya priority. New Zealand, bagus, gunungnya atas, bagus, ini bisa, kenalan sama boleh, oke, kenalan, matanya hijau, boleh, Anda mau ngapain boleh, tapi jangan lupa kalian kesini bawa visa apa? Sudah dahulukan, kasih priority. Yang kedua-duanya, bisa kedua, ketiga, tapi ada hal yang nggak penting atau yang membahayakan, nggak boleh masuk. Kenapa? Kalau jus alpukat, jus alpukat isinya alpukat, dikasih susu boleh, dikasih gula boleh, tiba-tiba kemasukan cabai sambal, hancur rasanya kan? Sedikit aja ya baik. Tapi saya nggak tahu saya tahu di sini ada banyak yang suka cabai Mungkin jus alpukat dikasih cabai kalian suka enggak ya? Kalau tiba-tiba ada yang masuk seperti itu nggak boleh dimasukin karena itu bisa apa yang sudah bagus di sini bisa rusak
Ini sekedar sekedar nostalgia. Istri saya, istri saya. Saya selalu ingat istri saya apa yang dia lakukan. Pagi-pagi ngantuk, bikin kopi, kasih air, minum. Ternyata bukan gula yang dimasukkan garam, minum cucuk gitu ya. Karena apa? Bukan gula yang dimasukkan garam, saudara. Dimasukkan 1 sendok, nggak tahu 1 sendok apa itu, dimasukin garam, terus diminum. Rasanya gimana? Ya, karena ada sesuatu yang mestinya nggak boleh masuk di situ. Nah, di dalam kehidupan kita perlu purity, karena ada mungkin ada sesuatu yang mestinya nggak boleh masuk di dalam kehidupan kita, tapi itu bisa masuk dan itu bisa merusak apa yang sudah bagus di dalam. Minggu lalu teman-teman yang Bangwi belajar mengenai Daniel menjaga bahkan sampai makanannya aja dia jaga. Sini ada yang nge-gym, bodinya bagus semua, nge-gym semua ya. Nge-gym, kalau nge-gym kayak gitu, karena makan itu lihat, bukan lihat, ini pecel, ini rawon, enak banget. Ini kan, ini kalorinya berapa, ini proteinnya berapa, semua diukur-ukur kayak gitu, ya kan? Kalau orang nge-gym, karena dia lihat, ini junk food. Padahal kalau kita lihat, saya lihat, ini enak sekali. Iya kan? Tapi buat dia, ini kalau ini masuk ke sini, ini bisa jadi begini dan begini. Ya kan? Aduh, dia tahu apa yang nggak boleh masuk, ya. Nah, teman-teman, saya mau kasih ini sedikit. New Zealand bisa sampai saat ini. Minggu lalu saya sudah sampai di ini. Nggak tahu lupa apa enggak ya. Bahwa New Zealand bisa sampai saat ini. Kita bisa, saya datang tadi, ada yang haki dan sebagainya ya, ada yang begini lah ya. Tapi kita bisa hak dan sebagainya karena apa? Corona free, ya. Kayak boleh nggak kalau saya ngomong corona free? Ya. Bisa cipik, haki dan sebagainya ya, karena no corona. Karena apa? Karena di border sana kita ada teman ya, lagi datang dari Jepang ya. Walaupun saya bilang itu teman kita, itu ini pasti sehat, nggak bisa. Di border ditahan 2 minggu, ditahan 2 minggu ya. Ditahan di mana, di mana, bukan kayak gitu ya. Tapi ada ini penjagaan di mana nggak boleh sesuatu yang nggak baik masuk. Karena begitu masuk satu aja, terus keluyuran, terus masuk di RJ Wellington, terus pagi sana sini, saudara mau? Ya mikir ya kan. Karena apa? Karena itu bisa terus kena yang satu. Nah, seberapa banyak di dalam kehidupan kita itu ada sesuatu yang harus benar-benar kita jaga. Kalau enggak, itu kalian yang sebenarnya sudah bagus, sudah rohani, sudah keren, sudah punya hikmat, sudah punya ini itu, begitu itu masuk merusak Anda dan merusak masa depan Anda. Kalian mengerti sampai di sini? Ya, hati-hati. Nah, ayat yang terakhir saya mau tunjukkan ialah Raja Salomo. Kita baca. Selama ini saya cuma nyampein, saya ceritakan. Ayo kita baca di sini. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 2. Saya bacain di sini ya. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo terpaut kepada mereka. Saya highlight di sini, jangan bergaul dengan mereka, itu perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Karena apa? Karena mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Ini ada sesuatu yang bisa membawa kita tadinya yang posisinya kita sahabat Allah ya menjadi musuh Allah. Kita baca selanjutnya, ini yang terakhir. Ayat 3-4, langsung lompat ke ayat 6. Akhirnya apa? Dia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ini bisa pengertian sendiri sebenarnya ya.
Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya kenyataannya apa? Mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Dan Salomo melakukan apa? Yang jahat di mata Tuhan. Tadinya apa? Dia dapat hikmat dari siapa? Dari Tuhan. Dia minta dari Tuhan. Teman-teman di sini awalnya mungkin sudah baik, purpose-nya sudah baik, tapi sayang, purity dia gak jaga. Dia bergaul dengan siapapun, nggak hanya bergaul, dikawinin, ya kan, sampai 1000, ada 700 sampai 300. Waduh, itu kalau ketemuannya gimana? Saya juga nggak bisa ngebayangin ya. Kok bisa gitu ya? Tapi itu yang membawa Salomo menjauh dari Tuhan. Padahal sebenarnya awalnya sudah baik. Teman-teman semua di sini, saya mau sampaikan kepada teman-teman, di mana posisi kita? Jaga posisi kita, purpose kita, priority kita, dan jaga purity kita. Jangan sampai ada sesuatu yang baik itu memasuki hidup kita sehingga itu membawa kita keluar dari Tuhan. Iblis itu nyerang kita sebenarnya, saya mau katakan, selama Tuhan ada di dalam kita, dia nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena dia itu sebenarnya sudah kalah. Saya juga heran kalau ada, saya bilang, kalau kalian mau nonton film apapun, horor dan sebagainya, itu terserah Anda, TV Anda, TV saya juga nggak apa-apa. Kalian kan main di rumah saya, kan nonton di rumah saya, ya kan? Nggak apa-apa. Cuma kalau, aduh takut, ada hantu, aduh. Takut itu sama Tuhan, bukan sama hantu. Ya, amin. Takut sama Tuhan, ya, bukan sama hantu. Oh, sama film aja takut, ya matiin aja, jebret, mati, ya kan beres. Aduh takut. Aduh, saya juga gak habis pikir gitu loh ya. Ya, hantu lagi. Iblis itu sudah dikalahkan, dia tuh sudah kalah sebenarnya, sudah kalah. Dia mau nyerang kita nggak bisa, dia sudah kalah. Karena apa? Di dalam kita ada Tuhan. Nah, caranya gimana? Ya tuh, gimana caranya iblis ngalahin kita? Ya gampang aja. Ayo kesini. Dibawa. Ini kalau bisa batasnya ya, sahabat Allah atau sahabat dunia. Kalau kita ini sahabat Allah, iblis sudah nggak ada powernya sama kita, karena di dalam kita ada, kalau di dalam kita adalah ya. Kalau kita di pihak Allah, iblis nggak ada powernya, tapi dia coba, ini nggak apa-apa. Terus kita pelan-pelan ya kayak gitu. Begitu kita keluar, ya sudah habis kita. Karena kita sudah nggak ada powernya di dalam ya. Iya. Saudara tahu nggak, banyak hal di dunia ini, ya, itu dimulai dengan purity-nya itu nggak kejaga. Kalau saudara lihat, ya, kayak papa saya dulu kan merokok ya, Papa saya ngerokoknya, saya tanya dari mana? Oh ya dari teman. Terus ada orang kalau kena narkoba dari teman, dari mana? Pergaulan. Nggak pernah mendapatkan hikmat. Oh saya searching dulu, saya Wikipedia. Oh ini rokok ini enak, atau oh ini ganja ini sebenarnya enak ya. Tapi kalau dengan susunan segitu, akhirnya saya mendapatkan hikmat. Saya mengambil keputusan. Oke saya. Ini kan nggak mungkin kayak gitu. Nggak ada hikmat untuk mendapatkan seperti itu. Tapi kan teman bilang, kamu kalau nggak coba ini bukan cowok kamu. Memang kamu nggak ngerti saya cowok ini. Mulanya dari kayak gitu. Salomo kurang apa sih? Duit ada, ya kan? Istri banyak, hikmat dari Tuhan. Wow, siapa yang bisa ngalahin? Tapi sayang, dia kasih celah untuk purity-nya terganggu. Mari teman-teman di sini, kalau saudara mau berhasil, ya, pilih Basli, hidup dengan hikmat Tuhan. Perhatikan posisi kita menentukan prestasi hidup kita, prestasi pekerjaan kita, prestasi masa depan Anda, rumah tangga Anda, prestasi apapun yang Anda kerjakan. Tuhan, baca aja Mazmur 1 sampai 3. Tuhan membuat hidup kita berhasil. Yang bikin berhasil sama Tuhan. Ingat tadi cerita saya,
Tuhan yang kasih kepintaran. Tundukkan kepala. Hari ini saat kita merenungkan firman Tuhan. Saudara mau berhasil, itu purpose-nya dulu. Pengen tahu dulu. Apakah saudara mau berhasil? Saudara mau jadi apa? Kalau student mau jadi lulus di bidang apa? Saudara mau berhasil? Saudara punya rumah tangga di sini, saudara mau rumah tangga Anda berhasil? Saudara mau jadi apa di sini? Saya percaya saudara mau jadi apapun, saudara ingin berhasil. Ketahui dulu purpose-nya Anda mau ngapain sih? Anda mau ngapain sih di sini? Anda datang jauh-jauh dari Indonesia ke New Zealand ini mau ngapain sih? Ketahui purpose Anda. Make a prize. Make that as your priority. Maka dia akan memberkati studimu, dia memberkati rumah tanggamu, pekerjaanmu, bisnis kamu. Wow, kalau Tuhan taruh di nomor 1, dia akan bisa lakukan apapun dalam kehidupanmu. Tapi kalau Tuhan kamu taruh di samping, dia punya plan bagus, dia nggak bisa apa-apa karena kamu taruh di samping. Kasih dong Tuhan space, priority, biar dia bisa bekerja siap bebas. Karena saudara tahu rancangan Tuhan sama kalian itu, sama kita semua itu bagus, bagus, bagus. Oh, mulai berdoa, karena berdoa secara pribadi. Kalau saat ini saudara punya pergumulan apapun, kenapa kok selalu gagal? Mungkin lihat purpose-nya dulu ya. Lihat purpose-nya, Anda mau apa sekarang? Anda mau jadi apa? Anda mau ngapain? One thing, Tuhan sayang kalian. Amin. Space pada Tuhan, beri priority kepada Tuhan. Hari ini, saat ini, Anda mau ambil decision, hikmat yang tujuannya untuk mengambil decision. Kalau hari ini Anda mendengarkan firman Tuhan dan mau ambil decision, perhatikan posisimu. Kalau posisiku hari ini bukan posisi yang tepat, kalau posisiku hari ini membawa kehidupanku tambah gak karuan, rumah tanggaku bisa hancur, pekerjaan atau apapun yang ganti posisi. Sampai sekarang Tuhan membuka tangannya untuk saudara. Dia tunggu, dia mau dia sebenarnya jangkau Anda. Kalau kita mau buka hatimu. Oh Yesus Tuhan, Yesus. Sama-sama saya kan. Saudara, kalau saudara membutuhkan doa hari ini, saudara boleh angkat tangan di depan saudara. Berdoa sama-sama. Saudara membutuhkan Tuhan hari ini. Tamu kita saudara dalam masalah apapun, masalah. Perhatikan posisi kita sekarang ada di mana. Perhatikan purpose kita. Haleluya, haleluya. Berdoa sama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, Hamba sudah menyampaikan firman mengisi hati bagi teman-teman semua yang ada di sini. Kau lihat anak-anakmu yang mengangkat tangannya. Kau tahu dari isi hatinya mereka ada kebutuhan.
hati mereka. Biarlah hari ini mereka yang mungkin belum mengambil keputusan, belum mengambil posisi yang tepat untuk Engkau, dan mereka membuka hatinya untuk Engkau, memberikan hidupnya kepada Tuhan, memberikan prioritas kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa bekerja secara luar biasa dalam kehidupan masing-masing. Apapun masalah itu nggak ada yang terlalu besar bagi Tuhan. Aku percaya Engkau lebih besar dari semuanya. Tuhan Allah yang Maha Besar. Saat ini Kau lihat anak-anakmu membuka hatinya untuk Engkau, dan aku percaya Tuhan Yesus Kau masuk dalam hati mereka, dalam kehidupan mereka, dan beracara dan bekerja dalam kehidupan mereka, dan mengerjakan, membuat berhasil kehidupan mereka apapun yang mereka kerjakan, baik itu student, baik itu orang tua, family, baik itu pekerja, staff, bisnis, apapun yang dilakukan, Tuhan menyertai dan membuat berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati juga semua anak-anakmu yang hari ini mendengarkan firman. Kau memberkati ya Tuhan, supaya firman-Mu ini tidak hilang sia-sia, tapi menjadi rema bisa bertanam, bertemu dan berbuah-buah. Terima kasih, haleluya, haleluya. Mari kita bagi berdiri semua. Kita serahkan